Selamat pagi sahabat inspirasi. Sekarang kita sudah bersama ada yang notabene-nya pendidikan. Kedua-dua orang tua kita ini basicnya pendidikan. Yang satu guru besar di FISIP USU, yang satu lagi dokter OTW guru besar Pak ya. Ya, jadi di sini ada dari dua universitas ini, sobat inspirasi. Jadi sangat istimewa hari ini kita buat sharing untuk sebuah inspirasi kepada kaum muda, khususnya kaum muda Simalungun. Yang pertama ada dari Dokter Universitas Negeri Medan. Yang kedua ada ibu dari guru besar Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Bu ya. Ya baik, tanpa memperpanjang waktu langsung saja mungkin kita sharing bersama kedua orang tua kita yang sangat menginspirasi tentunya. Di sini tepatnya di kediaman orang tua kita. Jadi kita berada sekarang di kediaman orang tua kita, langsung di kediaman beliau. Nah sekarang pertama kami mau ke Bapak dulu, Bapak Sukarman ya Pak. Ya. Jadi di sini Pak kita dari JS Inspiration. Kebetulan kita ada sebuah gerakan yang bergerak di bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan, yang tujuannya hanya satu, yaitu menginspirasi banyak orang dan membuat manfaat. Setiap ada kegiatan, setiap ada gerakan, hal itu dapat bermanfaat bagi kalangan muda, khususnya generasi-generasi muda Simalungun. Nah, untuk itu kami berinisiatif sharing kepada setiap doktor dan guru besar yang notabene-nya dari Simalungun tentunya. Nah, itu yang menjadi tujuan utama kita, yakni akademisi-akademisi yang tentunya ada dari Simalungun. Jadi Simalungun tidak merasa kecil hati bahwasanya kita juga punya taring untuk hal-hal yang demikian gitu Pak. Nah, untuk yang pertama Bapak Sukarman Purba. Ya, kita tahu Bapak ini selain juga akademisi di Universitas Negeri Medan, beliau juga aktif di gerakan-gerakan ataupun organisasi Simalungun Pak ya. Seperti Himapsi, PMS, HMSI, beliau sangat aktif. Makanya kita sangat terinspirasi, selain di akademisi, beliau juga aktif di organisasi. Nah, pertama Pak, mungkin nanti Bapak yang pertama memberikan sharing atau cerita tentang bagaimana sih, apakah dari dulu sudah berpikir untuk jadi dokter? Untuk Ibu juga, apakah dari dulu sudah berpikir saya nih mau jadi profesor sampai sekarang sudah jadi guru besar? Apakah dari kecil itu sudah dicita-citakan atau bagaimana? Nah, untuk pertama kita berikan kepada Pak Sukarman. Silakan Pak. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sukarman Purba, ST, MPD. Sejak pada waktu saya masuk SD, saya pernah berkeinginan menjadi seorang insinyur dari ITB. Insinyur Pak ya? Ya. Kemudian saya berupaya masuk SD itu, dan tamat dari SD saya melanjutkan ke SMP, dan dari SMP sengaja saya pilih ke STM, tidak ke SMA, karena memang bakat saya dulu di bidang teknik elektro. Dan saya pilih masuk ke STM AGP jurusan teknik elektro, dan di situ kami dulu pendidikannya selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu karena bakat saya ke sana, mulai sejak saya masuk sampai menyelesaikan tamat di STM AGP, saya selalu ranking 1. Tidak pernah bergeser dari ranking 1. Jadi, dan selanjutnya saya coba tes memilih ke ITB, tapi ternyata tidak lulus. Dan iseng-iseng saya coba ke IKIP dan masuk sebagai ranking 1, diterima pada waktu jurusan pendidikan teknik elektro. Dalam pendidikan elektro ini saya bisa menyelesaikan studi saya cepat. Kalau pada waktu masa saya kuliah, itu rata-rata tamat itu sekitar 6 tahun paling cepat. Tapi saya di 7 semester sudah selesai mata kuliah,
dan tidak bisa ujian karena persyaratan harus ikut KKN. Tapi saya ikuti KKN ini pada waktu semester ke-8. Saya kosong 1 semester itu terpaksa saya mengajar saya cari uang. Dan selama saya kuliah di S1, saya selalu beasiswa. Mulai masuk semester 3 saya masuk beasiswa Super Semar sampai selesai. Begitu juga menyelesaikannya saya karena masuk di Unimed itu bisa di IKIP Medan masih dulu pada waktu IKIP nama apa ya? IKIP Medan. Iya. Saya bisa cepat tamat dan berketepatan pada saat itu saya memiliki IPK tertinggi di jurusan saya. Menyelesaikan studi di sini, saya kemudian 1 tahun kemudian kami menikah. Setelah tamat Pak ya? Tamat. Iya. Walaupun pada saat itu kita yakin bahwa kita bisa pasti, walaupun belum bekerja dengan pada waktu itu belum katakanlah bekerja dengan layak. Tapi sambil kami setelah menikah mengikuti tes dan langsung diterima dua-duanya sebagai dosen. Saya diterima dosen di IKIP Medan dan ibu diterima di Universitas Sumatera Utara. Setelah masuk 1 tahun kami menikah tahun 87, 89 kami berangkat kuliah. Saya diterima di Yogyakarta, IKIP Yogyakarta, dan ibu diterima di Universitas Pajajaran Bandung. Pada saat itu anak masih 1, masih kecil, dan karena pada waktu itu kami masa kuliah itu membutuhkan konsentrasi, untuk sementara ditinggalkan di tempat opungnya di Siantar. Oh, di Siantar. Siantar. Jadi dulu Pak, masa kuliahnya itu setelah menikah nih, S1 menikah 1 tahun kemudian, terus diterima di USU dan Unimed Pak ya? Iya. Langsung berangkatnya kuliah ke Jawa samaan gitu Pak? Bersamaan Pak ya? Memang sudah direncanakan kalau pergi bersama, tidak bisa satu-satu. Iya, luar biasa. Ya, Nah, jadi itu sangat menginspirasi. Pesan pertama yang kita dapat dari Tulang, bisa saya panggil Tulang karena purba ya, kebetulan orang tua juga purba. Kemana-mana harus tetap bersama, tidak boleh dipisah. Sampai anak pun tadi dititipkan ke opungnya demi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya mungkin bisa dilanjut Pak. Ya, kalau bicara tentang pergaulan saya dengan istri saya itu sejak SMA kelas 1 dia, saya kelas 2 STM sudah ada hubungan. Oh, berarti hubungan ini dari masa-masa SMA Pak ya? SMA. Iya. Sampai saat ini 33 tahun. Iya Pak. 33 tahun pernikahan kami tanggal 20 lusa. Besok ya, lusa. Lusa 33 tahun. Tetap kita berupaya menjadi seorang bapak dan ibu bagi anak-anak yang bisa memberikan contoh. Iya. Setelah saya tamat, setelah 89, kayak saya lanjutkan kembali 89, kami lanjut, saya di Jogja. Walaupun sebenarnya ibu diterima di Jogja, di UGM. Tapi karena alasan linearitas ilmu, kalau dia masuk di UGM jurusan ekonomi, sementara dasarnya adalah dari FISIP, ilmu administrasi negara, sehingga dipilihlah kesepakatan kami tetap di Bandung dan saya di Jogja. Jadi setiap Sabtu, Jumat sore saya pulang ke Bandung. Oh, untuk bertemu Pak ya? Bertemu setiap Jumat. Dan balik kembali lagi hari Senin, Minggu pagi, Minggu malam. Iya. Inilah perjalanan yang kami tempuh selama hampir lebih daripada 2 tahun. Dan disinilah kami, anak-anak pun selama 2 tahun itu kami bekerja, belajar, dan pada waktu setelah selesai perkuliahan saya menjemput anak dan membawa kembali ke Bandung.
sehingga bersama kami di sana belajar sama dengan anak. Kemudian pada tahun 91 ibu duluan tamat dan saya selesainya awal 92. Cuma saya pada waktu kami kuliah, ya kami disitulah kembali dapat anak sebagai hadiah yang kedua dari buah perkawinan kami, sehingga sekarang ini kami memiliki anak 3. Semua memiliki latar belakang kelahirannya. Seperti yang pertama itu, ya walaupun kami kondisinya pada saat itu masih baru menikah langsung sekolah, tapi semua berjalan dengan baik, maka dibuat namanya Diardo. Dan dia lahir juga pada waktu pasca, makanya selalu namanya ada latar belakang kelahiran dan nama Diardo Chandra Vaskanus lahir pada waktu pasca. Yang kedua itu setelah tamat magister, maka namanya kami buat Diarman Andri Magisterio. Ada magisternya Pak ya? Magisterio di belakang itu sebagai latar belakangnya. Dan yang ketiga, ya inilah Diarni Anggita Krismayani. Ini namanya berdasarkan daripada ngomong-ngomong dengan anak, Pak ini kan adik kami, makanya kita buat Anggita. Anggi Pak ya? Anggita. Iya. Krismayani, Krisis Mei, dia lahir pada saat itu sedang bergejolaknya turunnya Soeharto. 98 Pak. 98, tanggal 15, dan pada saat itu turunnya Soeharto tanggal 21 Mei, sementara dia lahir tanggal 15 Mei. Sehingga makanya kami buat namanya Diarni Anggita Krismayani. Kalau yang pertama itu sudah menyelesaikan studi S2 dan sudah berkeluarga, tinggal di Depok. Sekarang kami sedang menunggu kelahiran untuk jadi calon Opung Pak ya? Iya. Pada bulan 9 mudah-mudahan Tuhan mendengarkan. Dan yang kedua sekarang ini membuka usaha, yaitu dalam bidang katakanlah kafe. Iya. Nah, sedangkan nomor 3 ini sekarang akan menyelesaikan tugasnya sebagai koas. Dokter Jadi, Pak ya? Dokter. Nah, berketepatan yang nomor 3 ini memang semua mereka ini masuk di PTN. Yang nomor 3 ini si perempuan, dia masuk jalur undangan. Dan pada waktu dia tamat dokter paling tercepat dari teman-temannya dengan cum laude. Luar biasa. Nah, jadi memang apa yang kita berikan kepada mereka semua mereka lihat dan dengarkan. Dan pada waktu kami kuliah dulu, waktu ngambil saya berangkat S3 sama-sama juga kami berangkat S3 tahun 2003. Nah, jadi 2003 kami kuliah. Nah, disinilah anak saya yang nomor 1 pada saat itu sudah kuliah di Unpad, Universitas Negeri Semarang. Semarang. Dan kemudian yang nomor 2 SMP di Bandung, sedangkan yang SD di yang paling kecil. Iya. Nah, jadi kami hanya mengontrak satu kamar, yang ada satu kamar, ya gitulah. Memang kalau orang melihat ya dimana rumah kita tinggalkan, semua mobil pun kita tinggalkan, tapi pergi ke Bandung untuk bersakit-sakit. Tetapi kami yakin bahwa apa yang kami lakukan itu akan indah pada waktunya. Dan keyakinan inilah membuat kami semakin tetap memacu bahwa kita harus bisa cepat selesai dan cepat bisa melaksanakan tugas kembali. Dan memang selama kami perkuliahan ini, ya kalau orang melihat ya gimana lah, nggak peduli sama kondisi keluarga, yang penting kuliah, entah apa yang dicari kuliah. Tapi ya itu, kita sebagai memiliki visi ke depan bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang keinginan kita, kalau kita sama-sama menginginkan itu pasti bisa tercapai kalau kita melalui perjuangan.
Dan memang selama di sana kami ingatlah selalu kontak sama anak-anak, menunjukkan prestasi masing-masing. Ayo, mana prestasimu? Sehingga disinilah berketepatan yang kecil itu seperempuan pada waktu SD, dia mulai dari SD kelas 1 sampai dia tamat SMA selalu ranking 1. Selalu ranking 1 Pak. Dan kita lihat itu Bu, sumber apa pialanya yang paling Iya, yang Pak. sudah diperolehnya sangat banyak piala-piala yang diperoleh, yaitu piala kejuaraan dan sertifikat-sertifikat. Dan selama kuliah juga, selama kuliah di kedokteran selalu mengikuti lomba karya ilmiah dan pernah memang juara 2, juara 3 lomba karya ilmiah bidang kedokteran. Nah, jadi memang selalu kita motivasi dan dia mau mendengar dan memang ada kemauan anak itu. Ketika kita mau, kita support, maka inilah membuat anak itu akan bisa mungkin jadi semakin menyadari bahwa yang menentukan masa depanku adalah kita sendiri. Dan inilah keyakinan kami, walaupun kami sekolah bersamaan, meninggalkan rumah, meninggalkan tugas, meninggalkan keluarga pada waktu itu, tapi kami punya keyakinan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Karena sudah punya visi yang sama Pak ya. Iya. Iya. Jadi artinya kita harus meyakini bahwa pendidikan itu adalah suatu investasi yang harus secara individu Pak ya. yang harus kita tanamkan bagi diri kita sehingga kelak nanti bahwa apa yang kita dapatkan itu pasti menghasilkan buah yang baik. Iya. Dan inilah yang bisa pengalaman-pengalaman yang kami alami, walaupun kami harus berjauhan, tinggal berbagai tempat, walaupun bisa satu tempat. Tadinya bisa saja saya mengambil kuliah itu, pada waktu di S3 saya mengambil kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Ibu mengambil di Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Bisa saja sebenarnya saya ngambil di UPI, Pendidikan Indonesia atau IKI Bandung. Sama-sama di Bandung Sama-sama Pak ya? di Bandung. Tapi ini tidak kami lakukan. Kenapa? Ternyata ketika kami berpisah, karakter maupun jiwa kemandirian itu semakin lebih tinggi. Iya. Kalau dulunya ibu kami ini selalu kemana harus didampingi. Ada rasa khawatir dan rasa takut asal berpergian kemana-mana. Tapi sejak kami memiliki visi bahwa ini harus tidak mungkin sampai di masa tua, makanya kami harus berpisah. Di samping kemudian adalah program yang diikuti adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, sehingga inilah jalan. Sehingga ternyata sekarang ini bisa kemandirian itu lebih tinggi, dan saya pun tidak pernah itu terikat dan suatu katakanlah kebutuhan-kebutuhan yang harus terlalu diperhatikan, harus sendiri. Jadi kalau saya mau pergi, misalnya ibu mau pergi, ya masing-masing urus pakaian masing-masing. Iya. Nah, urus koper masing-masing, urus koper masing-masing. Kalau mau berangkat kemana-mana, kami sering berangkat berdua, mengikuti seminar-seminar internasional ke luar, ke daerah maupun ya katakan refreshing bersama keluarga. Itu memang kita biasakan harus kita mandiri, tidak terapa. Makanya masa depan kita itu tentukan adalah 90% itu, kalau menurut saya 80% itu mungkin ditentukan oleh diri kita sendiri, kemauan kita. Baru yang faktor eksternalnya baru mungkin dipengaruhi orang lain. Pendukungnya Pak. Ya, faktor pendukungnya. Iya. Jadi itulah gambaran sehingga kami pada waktu menyelesaikan studi, memang pada waktu itu ibu yang bulan menyelesaikan studi, karena saya memang di Jakarta saya banyak relasi, banyak teman, sehingga sering diskusi, sering ketemu, sehingga ini mengakibatkan saya memang agak terlambat tamat, tapi saya bisa menyelesaikan ya pada waktu 5 tahun. 2008 saya menyelesaikan studi di Jakarta, dan setelah itu saya kembali ke Universitas Negeri Medan, dan pada saat pulang, setelah pulang saya mengajar di S2 Administrasi Pendidikan, dan kemudian diangkat sebagai sekretaris. Sampai sekarang Pak ya? Sekretaris S3 Manajemen Pendidikan, dan sampai saat ini saya tetap sebagai pengajar di Fakultas Teknik
jurusan pendidikan teknik elektro sekaligus di pasca sarjana. Iya. Jadi memang kalau pengalaman dalam penelitian, kita sering banyak melakukan penelitian bidang kependidikan maupun bidang manajemen maupun bidang pariwisata bersama dengan ibu, dan sering menulis bareng, dan sampai saat ini ya kita tetap melakukan aktivitas walaupun di masa pandemi ini. Pak, Ya banyak hikmah yang kita bisa dapatkan justru. Kalau kita, makanya saya sering tiap hari itu ada tulisan saya di Facebook yang bagaimana kita sifatnya motivasi untuk bisa kita ketahui bahwa semua itu berasal dari dalam diri kita sendiri kalau kita mau ingin maju dan berkembang. Jadi itu kalau bisa disimak di Facebook saya itu Arman PRB, selalu muncul setiap pagi, muncul berita-berita yang sifatnya motivasi. Artinya karena itu semua sudah kita alami, kita katakan itu karena sudah kita alami. Ketika kita mengalaminya maka bisa kita mengatakannya. Tapi kalau kita tidak mengalami mungkin akan sulit mengatakannya. Iya Pak, jadi sangat luar biasa Sobat Inspirasi, bahwasanya ada hal atau pesan moral ataupun pesan motivasi yang kita dapatkan dari Bapak Sukarman. Saya tadi bisa petik Pak, ketika kita ada usaha mendekati sebuah cita-cita, maka cita-cita itu sendiri akan mendekati kita. Tentunya karena ada faktor-faktor individu, karena beliau tadi mengucapkan bahwasanya pendidikan itu adalah investasi individu Pak ya. Nah sangat luar biasa, baik dalam pendidikan dan juga hubungan orang tua kita ini kemana-mana tetap sama, tapi ada kalanya juga berpisah untuk menguatkan bersama nantinya. Seperti tadi, satu di Jogja, satu di Bandung Pak ya. Nah itu untuk Bapak Sukarman. Sekarang kita ke Ibu dulu, karena Ibu ini juga seragi ya. Saya bingung nih Pak, kadang manggil turang, kadang manggil bohong. Bingung saya Pak. Ya karena Mama purba kan, Bapak seragi. Saya manggil Bo, nggak apa-apa Pak ya. Saya tulang Bo, ya silakan untuk Bo. Ini Bo ini guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan jurusannya juga linear dari S1 hingga guru besarnya Bu ya. Ya silakan Bu. Kalau tadi sudah dijelaskan tulang mungkin dari jenjang pendidikannya, masa-masanya, mungkin secara singkat bisa dijelaskan Ibu kenapa sekarang, kenapa tadi tamatnya juga lebih duluan nih Bu, tulang belakangan, cuman karena banyak relasi, banyak teman, saya yakin itu sama tulang, karena sampai sekarang juga semua kegiatan-kegiatan yang notabene-nya masih malumul lah ya, HMSI, PMS, IMAPSI juga beliau sangat antusias gitu Bu. Makanya saya terinspirasi dengan beliau. Dan sekarang untuk Ibu, mungkin prestasinya mungkin udah di atas sedikit dengan tulang ya. Sekarang udah jadi guru besar, bisa di-sharingkan kepada sahabat kita. Ya, terima kasih ya. Nama saya Rika Repida Saragi, saya sehari di guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu benar ya, bahwa kami dari mulai berpacaran ya, selalu berlomba-lomba, selalu menunjukkan prestasi. Jadi kalau Bapak pernah mahasiswa teladan, saya juga pernah mahasiswa teladan di Fisik USU juga. Karena Bapak juga pernah dosen teladan, saya juga pernah dosen teladan juga. Jadi memang kami selalu sama-sama untuk meningkatkan prestasi. Demikian juga dengan anak-anak, itu selalu pacu bahwa semuanya itu kita harus, semua orang, nggak ada yang dikatakan orang bodoh. Tuhan tidak ada menciptakan bodoh, tapi karena ada kemauan kita, komitmen kita untuk selalu fokus pada tujuan. Jadi mana manajemen waktu yang kita laksanakan itu, mana kegiatan-kegiatan yang tidak bagus, yang tidak ada untungnya, itu kita tinggalkan. Selalu fokus pada bagaimana supaya tujuan kita bisa tercapai ya. Jadi memang ya kalau saya memang seringlah ya belajar, perpustakaan juga sering ya, menulis juga sering gitu. Jadi nulis buku, jurnal-jurnal saya sering, sehingga memang saya lebih duluan profesor dari Bapak ya, nanti Bapak nyusul ya, nyusul gitu ya. Jadi memang selalu saya ini prinsipnya selalu fokus pada tujuan gitu ya. Jadi mana kegiatan yang tidak perlu saya langsung hilangkan, mana yang paling penting
dan paling mendesak itulah yang saya lakukan. Jadi memang itu yang kami terapkan juga pada anak-anak ini, sehingga anak-anak ini pun mudah-mudahan sampai sekarang ya masih bisa diarahkan, ya masih bisa menyenangkan orang tua juga, seperti itu pastinya. ya. Jadi kami harap kalau kita lihat generasi sekarang itu beda dengan kami. Generasi sekarang itu lebih banyak bersenang-senang, ya kan? Nah ini yang harusnya menjadi perhatian untuk remaja generasi muda ke depan ini sebagai pengganti kami nantinya, ya. Harapan kami supaya generasi muda ini lebih betul-betul lebih maju dari kami, karena pastinya kan sudah lebih sarana prasarana lebih banyak ya. Misalnya internet sudah ada kan, ketika kami internet itu susah ya, sulit ya kan. Apalagi sekarang generasi apa namanya ya, milenial katanya sekarang ini kan harus selalu melek teknologi. Ya, harapan kami semua di informasi, buku ada di internet semuanya. Yang penting kan generasi muda ini harus mau mencari ya, browsing, searching, apapun yang diinginkan di internet itu ada ya semua. Beda dengan kami ketika itu buku-buku yang kami harus cari ya. Sekarang mencari buku pun sudah ada di internet ya. Online semua. Ya, yang penting ada kemauan lah gitu ya. Ada kemauan, ada komitmen, nah itu semua bisa maju. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa maju. Ya, yang penting dia ada kemauan dan komitmen untuk selalu fokus pada tujuan. Artinya ada skala prioritas kita, Bu ya. Skala prioritasnya. Menarik nih, Bu. Untuk Ibu, sebelumnya juga saya sudah baca, pernah ada tulisan Ibu nih di internet, karena ini kan zamannya milenial dan sumber informasi itu setiap individu pasti gampang untuk mendapatkannya. Nah, baru-baru ini saya baca nih, Bu, ada tulisan Ibu bahwasanya untuk mahasiswa atau pendidikan itu nilai itu nomor 2, tapi yang nomor 1 itu karakter. Itu yang pernah Ibu tuliskan, saya baca di jurnal atau artikel itu, Bu ya. Menarik itu untuk pesan kepada generasi muda sekarang, Bu. Bisa sedikit diceritakan? Karena saya juga sudah hampir ya, karena saya terinspirasi dengan Bapak dan Ibu ya, jejaknya tidak usah ini juga, saya masuk di Unimed dulu, subcampnya juga pertama sama Bapak ini. Nah, setelah saya masuk dan keluarnya juga saya tetap sungkem dengan beliau. Jadi saya masuk ke Pascasarjana Unimed bersama ada rekan saya dulu, Bang Zarudin Sinaga, Pak ya, ke kantor Bapak ini. Kebetulan Bapak ini sekretaris Prodi AP, Pak ya. Ya, jadi saya jumpai, Pak, saya mau masuk nih di sini. Ya udah masuk, silakan. Ini nih dikasih motivasi yang sangat luar biasa. Makanya saya terprogres untuk itu. Dan saya juga ingin seperti orang tua kami, kedua orang tua kami, dan sekarang sudah ada sedikit merasakan untuk mengajar mahasiswa lah, Bu ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Juga ada faktor seperti yang dibilang Pak Sukarman tadi, ada faktor pendukung dari luar. Tapi yang faktor utamanya adalah inisiatif pribadi. Kalau kemauannya tidak ada, ya pendukungnya juga tidak sinergi, Pak ya. Nah, jadi itu tulisan yang Ibu saya baca. Profesor Erika mengatakan bahwasanya nilai itu nomor 2, nomor 1 adalah karakter. Bagaimana hal itu? Ya benar ya. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting sekali ya. Karena apapun ceritanya, seperti dikatakan oleh Daniel Goleman itu, bahwa keberhasilan seseorang itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah salah satu pendidikan karakter ya. Kalau kita punya pendidikan karakter yang baik, kita bisa diterima di mana saja, orang akan welcome, kita bernilai bagi orang lain, itu sesuatu yang menyenangkan bagi orang. Itu keberhasilan kita itu ditentukan oleh kecerdasan emosional dan karakter itu ya. EQ, emotional quotient ya. Jadi memang sekarang, apalagi sekarang ini pendidikan karakter ini sangat diutamakan oleh pemerintah, karena kan selama ini banyak anak-anak ini yang kita katakan lah ya, yang kurang berhasil ya, katakanlah ada yang sampai ada narkoba, tawuran dan segala macam itu karena pendidikan karakternya kurang bagus ya. Jadi memang itu sangat penting ya. Jadi nilai itu nomor 2 betul, tapi yang penting itu bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain, kita bisa diterima oleh orang lain, kita bisa menyenangkan hati orang lain, tidak menyinggung perasaan lain, kita akan menjadi seorang yang sukses ya. Memang itu betul sekali ya. Jadi apapun, kalau kita tinggi pendidikan tapi karakter kita nggak bagus, kita nggak disukai orang, kita akan tidak diterima dimanapun, itu kita menjadi tidak sukses. Jadi sukses itu memang karakter yang nomor 1.
Ya, ada juga kata bijak seperti ini Bu, karena ada nilai dan sukses. Jadilah orang yang bernilai, Ya. jangan orang yang sukses.